Aduh. Aduh. Aduh, Nona. Aduh. Nona nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Ah, bentar, tunggu dulu. Sini aku bantu pelan-pelan. Halo, Mingyang. Aku lagi di atas kap mobil sekarang. Bukan yang itu. Kayaknya aku baru aja kecelakaan. Aku persis di depan kantor polisi kamu. Nak, kamu nggak apa-apa, kan? Bu, Ibu nggak apa-apa? Aduh. Sini, biar saya lihat. Sini lihat. Aduh. Halo. Maaf ya, kami pasti akan tanggung jawab penuh atas kejadian ini. Mau diselesaikan secara pribadi? Atau pakai asuransi? Ah, mobil saya lumayan mahal biaya perbaikannya. Kenapa nggak ibu saja yang pakai asuransi? Wah, itu ide terbaik. Makasih ya, Bu. Tolong kasih nomor HP Ibu ya. waduh, jagain aku ya. Nama saya Liao Mei. Oh, Nona Liao. Tadi saya yang telepon. Miang, Ya, Nama saya Beijing. Dia pacarnya. baik, kami akan hubungi Anda lewat telepon untuk proses selanjutnya. oke. Kalian baik-baik saja? Gak apa-apa, tumben nelpon aku. Ada apa? Ada pekerjaan buat kamu nih. Besok wawancara kerja. Kakakku ada panggilan konferensi besok pagi. Kodenya udah aku yang ngatur. Nah, karena Ani sudah pergi, sekaligus aku pesankan buatmu ya. Wah, keren banget. Aku benar-benar mengakui kamu. Ah, santai aja. Masalah sepele. Pasti akan kulakukan dengan sempurna. Nona Liao, saya Wei Jing. Yang waktu itu nyenggol mobil Anda. Ingat? Bukannya Anda kerja di BM? Bisa bantu saya, gak? Terlalu tinggi. Gak akan mungkin tercapai. Gimana menurutmu pemandangan di sini? Hei, kamu kerja di sini tiap hari. Gak takut ketinggian? Lucu deh. Hei, cuma bercanda. Oh, pemandangan dari kantormu keren banget. Oke, baiklah. Kita ngobrol lagi lain kali. Kayaknya kamu gak bakal butuh cewek ini juga deh. Kenapa gak kamu lunasi dulu utangmu ke aku, ya? Maksud saya, CV kamu bagus banget. Sini, duduk dulu. Ngobrol-ngobrol. Saya udah baca CV kamu. Pendidikan bagus. Ya, di bisnis restoran. Saya cuma heran. Kenapa kamu mau terima kerjaan level rendah begini? Level rendah, maksudnya kerjaan yang relatif di bawah? Saya sih utamanya. Cuma mau turun ke akar rumput buat mengasah diri. Ngumpulin pengalaman kerja. Kalau saya ini, orangnya tuh gini. Nggak takut mati dan tahan banting. Fisik lumayan kuat. Yah, termasuk yang EQ dan IQ-nya double high gitu. Tapi jujur aja ya. Ya, ini bahasa Inggris. Skill dengar dan ngomong emang kelemahan saya. Jadi menurut saya, soal kerjaan ini, saya juga mungkin kurang mampu. Saya udah baca CV-nya, kamu nggak perlu yang itu. Saya taruh semua pendidikan saya. Oh tapi nanti kamu harus pergi. Ke bagian komunitas kita yang mana? Telepon saya aja. Saya traktir kamu makan. Main bowling atau apa gitu. Boleh gitu?
Kapan kamu bisa mulai? Memangnya mau kerja di mana? Ya kerja sama aku, lah. Oh iya, soal gaji aku belum kasih tahu, ya. Masa percobaan 3 bulan, gajinya 8K. Nanti kalau sudah jadi karyawan tetap, naik jadi 10K. Gimana, kamu terima? Aku suruh hire siapin kontraknya. Hai, Kak Liao, kamu juga lucu, ya. Aku cuma pernah dengar 18K sama 24K. 8K itu apa? 8K itu 8.000. 10K itu 10.000. Maksudnya rupiah? Bukan dolar. Kamu bisa terima? Masa percobaan aja kamu gaji aku 8.000 rupiah? Apa kurang dari ekspektasi kamu? Enggak, Kak. Kak Liao, kamu itu terlalu baik. Aku benar-benar nggak nyangka kamu orangnya kayak gini. Kemarin aku nabrak mobil kamu, bukannya disuruh ganti rugi. Sekarang dengan bahasa Inggrisku yang pas-pasan ini, kamu malah nerima aku ya, dan ngasih gaji setinggi ini. Sumpah, aku sudah janji sama mama itu. Mulai sekarang. Kakak, kamu saudara kandungku sendiri. Kita ini bagai saudara yang saling menyayangi. Kalau ada apa-apa, bilang aja. Mulai sekarang, di kantor, panggil aku Bu Liao, ya? Bukan kakak. Hai. Oh. Ah. Ehem pagi. Oke, Kamu belum sarapan. makan. Itu belum cukup. Kenyang, belum kenyang. Setiap aku gugup, dia pasti pengen memil. Makan lebih banyak kalau gitu. Makan. Kenalin kamu ke teman-teman, ya? Semuanya. Sini deh. Kenalin kolega baru. Ini Wei Jing. Dia akan kerja bareng kita mulai sekarang. Latar belakangnya bagus banget. Terus, dia asisten keduanya Judy. Ayo, Jing, perkenalan diri. Halo, nama saya Wei Jing. Moto saya itu usaha. Berusaha lebih keras lagi. Semangat. Kita ini bukan lagi dia melem, loh. Ngapain sih heboh banget? Hahaha. Memangnya ada yang lucu? Tolong lanjut, ya. Intinya, mohon bimbingannya ke depannya, ya. Punya nama panggilan Inggris, nggak? Biar gampang dipanggilnya nanti. Bukannya di CVMU tertulis Ivy? Iya, namaku Ivy. Kalau nanti ada perlu apa-apa, bilang aja ya. Aku pasti bantu kok. Nah, soal kemampuan kerja itu nggak cuma di mulut doang. Tapi harus dibuktikan biar bisa dilihat semua orang. Perkenalannya sudah selesai. Kalian semua, balik kerja lagi ya. Akhir-akhir ini banyak rekan baru yang bergabung. Jadi, Mami, kita adain pesta penyambutan. Kuharap kalian semua bisa hadir. Siapin juga perkenalan diri pakai bahasa Inggris. Ada masalah? Apa harus pakai bahasa Inggris? Ya jelas dong, Mayor Distrik bakal datang malam ini. Dia itu orang Inggris, sama sekali nggak ngerti Mandarin.
Kalau kamu perkenalan diri pakai bahasa Mandarin, dia mungkin malah jadi canggung. Siap-siap, ya? Yang ada di tanganmu itu. 2 proyek sudah diserahkan ke Ivy. Nanti dia yang akan ngurusin. Sama kenali dulu lingkungan sekitarmu. Ah, yuk, ayo. Oh, aku duduk di sini, kan? Ivy, kan? Kamu sudah siap? Semuanya baik-baik saja, kan? Ada masalah? Bukannya adikku sudah bilang. Kalau ada perlu bilang aja. Lihat nih. Ini semua bahan promosi untuk proyek kedua. Tugasmu hari ini adalah memasukkannya ke dalam amplop dan dilem semua. Nanti ada kurir yang jemput sebelum jam pulang kerja. Tunggu dulu. Sebanyak ini. Harus selesai sebelum jam pulang kerja hari ini? Ini kan bagian dari proyek kedua. Oh, aku dengar dari Liao Mei katanya latar belakangmu bagus banget. Kayaknya ini MAH cuma perkara kecil buatmu. Ya ampun, sampai segitunya? Dengerin aku ya, nak. Nggak semua orang bisa bertahan di BM. Aku cuma mau pinjam kata-katamu tadi. Usaha yang lebih keras lagi, ya? Gila, kok bisa sebanyak ini? Aduh. Ayo, ayo, cepat. Hei. Coba jelaskan, gimana caranya bisa begini? Terakhir kali aku biarin Huang Fei kabur. Sekarang barang buktinya hilang lagi. Miang. Bukannya selama ini kau selalu ngaku polisi elit? Elit itu yang kayak gimana? Coba jelaskan ke aku. Biar aku kasih tahu. Sebelum kartu SIM itu ketemu. Kalian berdua. Diskors? Hei, tunggu dulu. Hilang beneran nih? Apa kata Kapolsek? Sebelum kartunya ketemu. Kalian berdua. Diskors. Ami. Amplopnya itu pakai lem, loh. Waduh, tanganmu kenapa? Jangan-jangan bukan karena kupas apel, kan? Memangnya tadi aku makan apel berapa kilo? Aku nggak makan kertas apelnya juga. Kulitmu benar-benar halus dan sensitif, ya. Lain kali lebih hati-hati, ya. Begitu. Aku sudah lakukan semua yang kau minta. Ada lagi? Isi di sini ada sekitar 30 kotak.
Mungkin 50. Atau 100? Aku udah lupa persisnya. Isinya buku semua. Aduh, buku itu paling berat. Hari ini, tolong pindahin ke gudang arsip B1. Ya, lagi apes banget. Lift barangnya lagi rusak hari ini. Jadi, kamu harus lewat tangga ya, mohon bantuannya. Nah, ayo semangat, semangat. Hei, Ibu udah pulang. aduh. Nak, kenapa siang-siang begini kamu tiduran? Gak kerja, lagi sakit? Kalau enggak, perutmu pasti lagi gak enak. Ibu izin pulang aja. Ibu dengar semalam kamu bolak-balik ke toilet. Kamu udah minum obat belum? Ah, enggak, Bu. Semua udah bersih kok. Ya sudah, kamu harus lebih banyak minum air putih ya. Kamu kok bisa kena begini? Kamu nyolong apa sih? Minum air anget dulu, nak. Aduh, Oh, buat angetin perutmu. Aduh. Ibu tanya kamu? Iya. Kamu punya sesuatu, ya? Kamu belum kasih tahu ibu sesuatu yang sangat penting? ya. Kamu gak perlu setegang itu, deh. Lihat aja ekspresi lo tuh. Mama udah tahu kamu nyembunyiin sesuatu dari Mama. Ah, ini kabar bagus. Bagus banget malah. Wei Jing udah kerja di perusahaan BM. Harus tepatin janji, ya. Wei Jing udah tembus 500 besar. Tembus 500 besar apanya? Perusahaan BM, ya? Oke. Dia ngapain di sana, emangnya? Apa dia jadi cleaning service? Atau cuma masak-masak buat orang atau kerjaan receh kayak gitu? Gaji kerah putih, 8.000 per bulan. Ini perusahaan Fortune 500, loh. Itu kan masih masa percobaan. Kira-kira Wei Jing bakal lolos nggak ya dari masa percobaan ini? Jabatannya tuh apa sih di sana? Ini semua masalah yang muncul satu persatu. Semua udah jadi tanda tanya gede di kepala ibu, deh. Haha. Oke, paham. Woi, lo ngemil apaan tuh? Udah beres belum kerjaan yang gue suruh? Udah beres, kok. Abi? Gue dengar dari teman-teman, lo bersihin gudang ya? Lift barang itu belum boleh dipakai. Gue bakal lewat tangga buat nurunin kardus ini. Barang lantai 2 sama 3 udah dipindahin semua ke lantai 1. Kerja keras lo emang keren, tapi lo harus tahu. Perusahaan ini bayar lo 8K per bulan. Bukan buat jadi tukang bersih-bersih atau kuli angkut. Tentu aja, kalau lo mau berbuat baik. Di luar jam kerja. Lo mau bantu mbak-mbak cleaning ngerjain tugasnya. Gue juga nggak keberatan. Tapi selama jam kerja, lo butuhnya apa sih? Tunggu sampai energi lo kepenuhan lagi. Datang ke ruangan gue. Nanti gue yang atur sendiri. Ngerti? Siapa yang suruh ngosongin gudang? Hah? Ah, itu memang yang mau aku bereskan sendiri. Oke, catat baik-baik ya. Di dunia kerja itu, yang dilihat itu kemampuan. Bukan cuma otot. Jangan pikir karena kamu nggak lapor ke Kak Liao soal aku nyuruh kamu. Aku bakal berterima kasih. Sebenarnya, waktu aku suruh kamu mindahin kardus tadi, kamu tuh bisa banget nolak. Atau minta tolong bagian logistik. Tapi, kamu malah ngerjain semuanya sendiri. Itu artinya, kamu bodoh. Ah? Cuma ngingetin aja. Perusahaan gede kayak BEM ini. Hukum rimba. Yang kuat yang bertahan. Orang kayak kamu, yang paling bawah levelnya. Cuma udang kecil. Jujur aja, aku sampai khawatir loh sama kamu. Bisa aku kenalin ke kalian semua? Ini Abi, rekan kerja baru kita. Sekarang dia di timku. Jadi, asisten kedua dari asistenku. Kenalin dong, perkenalan singkat aja. Halo, Lily. Halo, Abi. Hai Ami. Halo Ami. Ayo, sini. Tolong dibimbing ya, ke depannya. Bimbing aku juga ya.
Oke, bisa hening sejenak? Lanjut ke bagian berikutnya ya. Aku mau kenalin rekan baru kita, Ivy. Kasih sambutan buat kita semua, yuk. Beri dia tepuk tangan meriah. Aku harus ke toilet dulu. Nah, giliranmu tuh. Oke. Namaku Wei Jin. Hei Ivy, bahasa Inggris dong. Oke. Aku Ivy, hari ini, kayaknya. Meijing, aku antar kamu pulang, ya. Wei Jin. Kamu main-main ya? Aku antar Wei Jin pulang dulu, ya. Iya. Sampai jumpa. Hei, hati-hati. Pelan-pelan. Aku nggak apa-apa. Hei, Mbak Liao. Kamu minum berapa banyak sih? Ayo, Hei, Malan. Bisa, aku bisa. pegangin aku. Aduh. Ayo, masuk. Oh, makasih ya. Aku benar-benar minta maaf. Acara penyambutan karyawan baru. Aku kurang ngawasin. Jadi dia kebanyakan minum. Ini salahku. Nggak apa-apa, kok. Santai aja, ini bukan salahmu sama sekali. Kamu baik-baik aja kan? Ayo, makasih ya, Mbak Liao. Ini semua salahku hari ini. Harusnya aku bantu kamu. Muntahin aja. Hei, minggir sana. Hei. Pekerja kantoran kok besar kepala? Hari ini, begitu sampai di kantor. Semua orang liatin aku dengan tatapan aneh. Semua orang kerjain aku. Aku akan pergi juga hari ini. Aku tempelin 10.000 amplop. Terus aku juga angkutin puluhan dus besar. Dan semua orang ngomong pakai bahasa Inggris. Telepon pun semuanya bahasa Inggris. Dan mereka mau aku juga ngomong bahasa Inggris. Aku nggak ngerti. Kamu tahu aku beneran. Aku terhina banget. Rasanya pengen mati aja. Kontrak apaan lagi sih? Kupikir, suruh aja nyokap lo nunggu kontrak pengunduran diriku. Udah, diam. Udah, jangan ngomong lagi. Salahku yang gak becus. Ham. Ayo, ini gak beracun, muntahin aja. Minggir. Ya udah. Gimana nih? Kamu suka aku nggak? Suka banget. Cium aku. Sekarang, Oke. itu gak sopan. Asalkan Mas nggak suka sama aku. Enggak. Aku suka kok. Mas nggak suka aku ya? Kak, kamu cium-cium. Ayo.
Oh, mataku udah ketutup. Huh, Sini, sini, sini dong. aku mau tanya nih. Kalau misalnya aku beneran gak bisa jadi pekerja kantoran, apa Mas masih suka sama aku? Meiji ya. Kamu ngatupin bibir gitu aja. Aku langsung pengen naik ke atas terus nyium kamu. Itu udah cukup suka, kan? Sini biasanya. Ah, jalan ayo, jalan ayo, jalan. Jangan gendong aku. Turunin aku. Ayo, terserah deh. Aku pengen turun. Hei, udah, ya? Yah, Tamas sudah kejadian memalukan ini. Aku juga tahu. Kayaknya para tetangga juga udah tahu. Minum air, tidur yang nyenyak ya. Pelankan suara. Makasih ya Ming yang udah rawat aku. Hai sayang. Bilang satu kata lagi dong. Selamat ya udah masuk top 500 hari ini. Aku udah di top 500. Berarti kita bisa nikah. Mulai sekarang, kamu milik aku sepenuhnya. Iya, sayang. Sini dong, biar kakak cium. Oh, SIP. Udah dicium tuh. Terus ngapain? Sini ambil tasku. Ciuman, Udah tuh. kenapa aku nggak ingat ya? Nih, ya udah. Oke. Ketuk pintunya. Aku lagi nonton. Jangan sampai mama lihat. Oke, Berhenti. selamat malam. Selamat malam. MMHM. Jadi ditonton kan? Ketuk pintu dan tonton. Angsa putih gemuk. Si angsa putih. Aku baru aja take off. Jangan suruh aku landing lagi. Masa jam segini nonton sih? Angsa putih gemuk? Apa? Emma? Kali ini merayakan masuk top 500 hari ini. Minum anggur lagi, Emma. Minggir, kamu. Kamu barusan manggil aku apa? Zhao Fenglan. Kamu si angsa putih besar. Angsa putih besar. Angsa putih besar. Angsa putih besar. Itu kamu. Jadi, ini pria yang mau kamu nikahi? Tante. Diam, jangan pergi. Ini Weiji yang asli. Omong kosong apa sih? Kamu masih mau berantem sama aku? Fortune 500. Persyaratan sekejam itu. Dan aku berhasil. Aku dan Miang tumbuh bersama. Teman kecil. Dua sejoli yang tak terpisahkan. Saling mencintai. Masa kecil bersama. Itu kedua kalinya kamu bilang itu. Bisa ngomong yang lain? Enggak? Mama. Kamu batu sandungan cinta kami. Baik, nak. Siapa yang minum terlalu banyak? Kamu minum terlalu banyak. Minggir. Biarkan dia unjuk kebolehan sepuasnya. Lanjutkan aksimu. Ayo dong, itu keren banget. Mama. Aku sangat mengagumimu. Oke? Dan aku menulis puisi untukmu tentang itu. Aku pengen denger. Angsa, angsa, angsa. Tiange. Bulu putih mengapung di air hijau. Anthurium mendayung. Anthurium, anthurium. Mendayung di air jernih. Mendayung air jernih, mendayung air jernih. Kamu temani dia pura-pura mabuk. Lanjutkan saja. Bukan ibu. Baju zirah naga putih, angsa putih besar. Jangan pergi dulu. Aku masih punya banyak hal mau kukatakan padanya. Kenapa ibu seperti ini, angsa putih besar? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan, Miang? Dasar kau anak gadis mati. Kenapa kamu pulang selarut ini? Bapakmu masih menunggumu di bawah sana. Gufen, Ada apa denganmu? Kamu yang minum, Miang? Kenapa kamu beri dia minum? Aku tidak memberinya minum, Tante. Ini gak usah 500. Jadi susah sekali, minum anggur banyak. Bukan aku. Meskipun dia peringkat 600 besar, kamu tidak boleh kasih dia alkohol. angsa putih besar sedang berenang keluar. SST, jangan panggil dia angsa putih besar. Apa itu tidak pantas? Macan putih besar itu nama pemberian ibuku untukmu. Hahaha. Ibu, Ayah, Sudah, selesai. aku gagal menangkan. Semua gara-gara omongan ibunya. Ini benar-benar keterlaluan. Minum terus.
Kamu bisa minum atau tidak, sih? Ibu. Apa yang dia lakukan itu memang salah. Bu, jangan dimasukkan ke hati, ya. Videonya bisa dihapus, kan? Hapus? Hapus bagaimana? Aku akan menyimpannya. Simpan saja sebagai kenang-kenangan. Biar bisa dilihat-lihat di momen penting. Apa yang mau dilihat? Apa-apaan ini? Aku sudah bilang, jangan dorong aku. Ini saja belum aku posting di status wah. Dia benar-benar tidak becus mengerjakannya. Besok setelah bisa, aku pasti akan melatihnya dengan keras. Sudah, jangan diambil hati. Orang dewasa tidak perlu menghitung kesalahan anak kecil. Besok akan aku suruh dia minta maaf padamu. Haha, katamu kok enak sekali. Orang mabuk selalu jujur. Aku baru tahu hari ini. Ternyata seperti itu aku di matanya. Persis seperti kata ibunya. Dengan seenaknya, memanggilku angsa putih besar. Ini jelas-jelas sedang menghinaku. Sudahlah, Memangnya ada masalah dengan perusahaan itu? Ah, jangan terlalu baper. Kalau minum seperti ini, Bisa pelan-pelan sedikit tidak suaramu? kamu ini baru mabuk atau sudah gila sih? Benar, kan? Memang sudah gila. Aku kasih tahu kamu, Zhao Fenglan. Aku bisa masuk ke perusahaan BM. Aku bisa datang ke Miang. Hei, kenapa anak ini masih ada kontak sama Miang? Mana aku tahu? Oke. ayo, sini. Habiskan segelas ini, gelas berikutnya. Tidur aja sana. Pacaran biasa saja, nggak masalah. Tapi kalau kamu ngomongin mau nikah sama dia, aku mau dia jadi menantuku? Nggak mungkin. Jangan ngomong ya. Apa-apaan si Beijing itu? Udah kayak orang bego aja? Aduh. Ya. Rasanya gak enak banget. Aduh. Makanya, dengerin aku soal anakmu ini. Kamu gak kuat minum, sok jagoan sih, rasain sendiri. Jangan marah. Badanku sakit. Terus, kamu mau makan apa? Aku bikinin sesuatu buat kamu. Gak bisa makan. Gak bisa. Hei, aku bikinin kamu bubur telur, ya? Coba suap dikit. Buka mulut. Oh, Shufen. Ambilin hapeku dong. Aku mau tunjuk kamu. Shufen itu nama kamu, ya? Ah, Hei, nih hapemu. hei. Aku benar-benar repotin kamu, ya? Berhutang budi deh. Hei. Halo. Unit kristal ada urusan. Ayo, lembur. Bukannya ini akhir pekan? Kiamat juga. Unit butuh kamu. Kamu harus tetap masuk lembur. Cepetan. Halo. Ah. Bisa. Gak sih? Siapa yang nelpon sih? Jadi, gimana? Ah. Oh, aduh. Aduh, perusahaan kita. Kamu ngapain sih? Nih, disuruh lembur. Ah, cuma kamu aja. Ah, ya. Lembur. Kalau mau tenang, harus rela menderita di balik layar. Sabar. Cepat atau lambat saat kejayaan datang, ayo. Aku terkubur di bawah kejayaan. Ngawur terus dari tadi. Ayo, buruan ganti baju. Shufen. Ini benar-benar. Shufen, buruan. Aduh. Oke, Shufen, gak. Cepat kukus telurnya. Udah aku kukus buat kamu. Buruan, aku bantu gantiin baju. Ah, Astaga cewek, ngomong apa sih? Jangan panggil dia dulu. Aku malah banyak minum. Biarkan dia tidur lebih lama. Cepetan sarapan sana. Kamu tuh dimanja mulu seharian. Jangan teriak. Heh,
Heh, udah makan belum? Belum. Kok matamu gelap banget? Ah, semalam gak bisa tidur ya? Ah, Dengan kemampuanmu, Miyang. Nggak lama lagi. Kapolsek juga bakal jadiin kamu wakil. bisa pelan-pelan gak sih? Semua tetangga. Satu polsek langsung tahu. Soal ini, kamu nggak bilang ke keluargamu? Hal kecil gini bisa kuatasi sendiri. Ah, itu nggak wajar. Terus kenapa matamu gelap gitu? Ini sih pasti gara-gara Wei Jing kan? Ah, apaan sih? Gimana kalau cek petunjuk ke kampung halamannya Fei Wong? Aku baru aja dapat info. Katanya si Huang Fei ini emang punya istri nggak tercatat. Nama lengkapnya nggak diketahui. Cuma tahu namanya Aning. Tapi orang ini seminggu lalu tiba-tiba hilang. Ada yang bilang ketemu di terminal bus. Tapi nggak ada buktinya. Hilang. Udah cek si Huang Fei? Mau sewa kosan ya? Mana KTP-nya? Sini lihat. Hining. Ah, ya benar. Foto KTP-nya udah jelas kok punya aku. Kita harus cari tahu di mana si Anin ini sekarang. Santai aja. Ami, tadi dokumen yang aku suruh terjemahin gimana? Oh, aku lagi ada urusan penting banget, dadakan. Suruh si Liu Jing aja, deh. Ah, udah selesai diterjemahin kok, Pak. Tadi udah saya taruh di meja Bapak. Saya baru dari ruangan Bapak. Nggak ada tuh. Nggak mungkin. Terus si Ami itu, dia malah ngecek saya, Pak. Ya ampun, mana saya tahu. Tadi saya lagi sibuk banget. Saya nggak lihat. Dokumen buat rapat nanti. Cepat cetak satu lagi sekarang. Siapa yang suruh kamu periksa keluarga Huang Fei? Saya periksa atas inisiatif sendiri. Bukannya ini memang tugas saya? Tugas kamu? Kena skorsing dulu deh kamu sekarang. Apa maksudnya skorsing? Kamu ngerti nggak sih? Gue bukannya kayak Lei Feng yang suka jadi pahlawan. Lagian, apa kamu melayani rakyat? Meja tim He. Sikap apa itu? Kamu kesal sama yang Rui. Kesal sama apapun yang ada. Tenang, tenang. Karena kamu sudah di sini. Aku kasih tahu ya. Setelah rapat pimpinan, kami memutuskan. Bagaimana kalau kamu hari Senin? Lapor ke Polsek Pusat Niaga. Ini surat mutasinya. Ini, buatmu. Udah ketemu belum? Lin Xiao buru-buru banget. Nggak, tadi aku taruh di meja. Kok bisa hilang? Kok bisa hilang sih? Coba deh cek di mesin penghancur kertas itu. Nggak, siapa yang ngancurin ini? Siapa yang lakuin ini? Aku? Kenapa kamu lakuin itu? Aku benar-benar nggak ngerti. Kenapa kamu direkrut di BM? Ani itu 100 kali lipat lebih hebat dari kamu. Orang sehebat dia aja dipecat tanpa alasan yang jelas. Kenapa kamu yang gantiin posisinya Ani? Menurutku, kamu cuma beban di sini. Beban buat BM dan Departemen Marketing. Kamu di sini sehari. Aku awasin kamu sehari. Hari ini mesin penghancur kertas. Entah besok apa lagi. Karena aku belum kepikiran. Ah, tolong jangan baper, ya. Ini semua demi kebaikan BM dan Departemen Marketing. Dengan IQ kayak gitu, kamu MAH nggak bakal bertahan di sinetron kolosal, ya kan? Mulai hari ini, aku resmi menyatakan perang sama kamu. Tutup pintunya.
Cepetan, urusan penting begini kok malah terbuka. Apaan sih yang penting banget? Aku dapat. Mantap. Kamu mau aku jadi polisi penyamar? Kamu ngomong apa sih? Huang Fei itu udah pergi. Maksud kamu, aku nggak boleh pergi? Apa-apaan sih? Terus maksudmu apa? Apaan sih? Kamu bangun. Gimana caranya aku bangun? Aku ngerti. Ngerti apaan sih kamu? Kamu ngapain aja tadi? Iya. Maksudmu apa? Kakak kamu beneran mau aku jadi polisi? Loh, aku jadikan kamu polisi. Kamu nggak terima? Nggak terima. Kamu kenapa sih? Kenapa aku yang harus terima? Coba aku tanya kamu. Kamu salah atau enggak? Aku salah. Terus, separah apa kesalahanmu itu? Hajar aku sampai mati. Kapan aku mau menghajar kamu sampai mati? Aku jadikan kamu polisi. Apa aku setuju kamu sampai mati? Kenapa aku yang jadi polisi? Berapa banyak petunjuk itu datangnya dari akar rumput? Kamu menghina polisi atau gimana? Nggak, aku nggak menghina. Nggak menghina? Ya udah sana kerjakan. Emang aku ngapain? Aku detektif. Kenapa aku jadi polisi? Nggak banyak petunjuk yang datang dari akar rumput. Kamu itu. Aku detektif. Jadi aku ini ngapain? Aku kasih tahu, ini penting banget, sampai 3 kali. Banyak petunjuk. Datangnya dari akar rumput. Aku ini detektif loh. Sebenarnya aku ini ngapain? Kamu duduk di sini. Nggak. Hei, aku. Daming, coba deh jawab. Menurutmu, kamu itu polisi yang baik enggak? Iya, aku baik. Jadi, apa aku minta kamu jadi polisi? Ini tuh olahraga, ngerti nggak sih? Kamu ini berbakat tapi sombong banget. Kamu harus ubah temperamenmu itu. Kamu mau jadi polisi yang baik ke depannya? Nggak bisa asal datang langsung jotos. Kamu harus bisa ngobrol sama yang lain. Hari ini, kamu sama aku. Daming, ayo ikut Pak Kapolsek biar wawasanmu luas. Terus? Ini perintah. Harus dipatuhi. Aku lagi ngomong sama kamu. Aku sekarang berubah. Berubah jadi apa aku? Gue, cucu lo? Gue tuh selalu berubah. Jangan bunuh monyetnya. Apa-apaan sih ini? Jangan panggil-panggil gue gitu deh. Ah, lawang, lawang. Ah, jangan takut, jangan minta aku baca. Aduh, menyala nih. Aduh. Ini ngapain sih? Aduh, halo? Kamu ngapain sih? Anak itu belajar keras, tahu. Ini namanya kepala digantung, rambut dijambak. Kamu nggak ngerti istilah ini? Aduh, emakku. Ya ampun, Ini, ambil. astaga, bikin kaget aja. Aku nggak lihat tadi. Tidur lagi sana. Kalian berdua, tidur lagi sana. Ini aku sendiri. Aku yang lihat. Oke. Kalau enggak, aku mesti ke toilet dulu. Jagain bentar aja. Tungguin sebentar ya. Beres. Mingyang. Di polsek akar rumput ini nggak seintens di Satreskrim. Nggak seserius itu. Dengerin kata Pahia. Kamu kan lulusan S2 Universitas Kepolisian. Lulusan terbaik pula. Pendidikanmu paling tinggi di sini. Saya harap kamu bisa tunjukin kelebihanmu. Biar kita bisa lebih maju lagi. Siap.
Pemilik Audi tua itu, Pak Hu, sudah lama nungguin kamu. Gimana soal mobilnya? Gimana gayanya, Pak? Pakai topinya. Oh, oh iya, perkenalkan. Ini Miang. Teman baru kita. Belajar dari gayanya dia. Siap. Siap gerak. Kamu detektif yang bikin kesalahan dan dipindahin kemari, ya? Heh. Mau ikut Abang Liang mulai sekarang? Abi, ikut aku turun buat keliling mall. Ambil iPad MU. Oh ya, Hei, lihat apaan sih? Kita patroli itu ngeliatin orang, bukan barang. Lagian juga kamu nggak bakal mampu beli. Kalau nggak mampu beli, ya cuma bisa liatin doang. Kali ini kita mau bikin rencana buat bulan ini. Bikin promosi spesial. Itu Liao Mei dari Departemen Marketing. Oh, pantes. Cantik. Jadi bulan ini, Siapa di sebelahnya? Anak baru. Maksud kamu yang di sana itu? Yang di sebelahnya juga cantik. Ah, Gimana kalau kita keliling di luar aja? oke, kita cek bagian belakangnya dulu. Oke. Yang tadi aku bilangin ke kamu. Jalanan ini wilayah kerja kita. Pelan-pelan aja. Tim Liu Xiaofeng. Phoenix. woi, polisi ganteng, dateng juga loh. Hei Xiaofeng, nenekmu kemana? Nenek lagi pergi belanja. Woi, kamu baru ya? Oh, halo. Ganteng banget sih. JK, dasar kamu. Heh, Yo Liang, hei, antar Xiaofeng pulang. Baik, Xiaofeng ayo. Ayo ku antar pulang. aku nggak mau pulang. Dia di rumah. Udah aku bilang, aku nggak mau pulang. Hei, Xiaofeng, Aku nggak mau pulang. jangan dipukul. Xiaofeng, jangan pulang ya. Nggak mau pulang. Aku, Hei kak, jangan digigit dong. Lepasin. Om beliin permen ya. Om beliin permen ya. Bu, ibu baik-baik saja? Ibu nggak apa-apa? Ayo, om beliin permen ya nak. bunuh kamu. Wah kak, refleksnya cekatan juga. Namanya? Cuma anak perempuan doang. Makasih ya. Sama-sama. Kok, anak itu bisa jadi begitu, sih? Namanya Xiaofeng. Dulu emang baik-baik aja. Terus punya pacar, malah diselingkuhin. Jiwanya jadi terguncang. Kasihan deh. Dari tadi, kok kamu tahu dia nggak normal? Wajar, kan? Kalau dia bilang kamu ganteng. Ayo, pergi. Aduh. Pak Kapolsek? Pergelangan tanganmu baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Saya dengar dari Lauhu. Kamu kerja bagus hari ini. Ah, apa aku normal aja? Ini data kependudukannya. Tolong diberesin ya. Selesaikan sebelum pulang kerja. Ada masalah. Gak apa-apa. Hei. Hei, tadi kamu jatuhnya keras loh. Aku suka sikapmu itu. Kenapa kamu nggak mau ngelakuin? Mau kok. Aku mau jadi polisi bagian kependudukan. Kalau gitu aku masih mau jadi Kapolri juga. Lihat posisimu sendiri. Ya udah, sana sibuk lagi. Aku sibuk dulu ya. Lah kamu? Susah dapetin kepercayaan mereka. Kamu kacauin ya? Terakhir kali aku biarin selir utamanya kabur. Sekarang barang buktinya kamu ilangin lagi? Dua kejahatan sekaligus. Kamu diskorsing. Setelah hasil rapat organisasi kami. Gimana kalau kamu hari Senin? Lapor ke Polsek Pusat Perdagangan. Ini perintah.
Andi, kamu nggak ngerti yang mereka bilang? Dia minta kamu terjemahin dokumen ini. Ya ampun, ngomong apa dia aja aku nggak ngerti. Gimana caranya aku terjemahin dokumen? Bisa aku minta bantuan dari luar? Aduh, perutku sakit. Aku mau ke toilet dulu. Saya ada urusan, Pak Polisi. Ada apa? Masuk aja, bilang di sini. Kamu keluar aja. Hei, Ada apa, Paman? Pak Polisi. Kapan kunci rumah saya mau dikembalikan? Kenapa saya nggak bisa masuk rumah? Kunci rumah Bapak? Ah. Ngapain polisi megang kunci Bapak? Beberapa hari lalu istri saya dibunuh di rumah. Katanya mau mengamankan TKP. Rumah saya disegel. Saya jadi nggak bisa pulang. Istri Bapak dibunuh? Kapan kejadiannya? Hari Rabu minggu lalu. Nggak ada polisi yang ambil kunci. Pak Polisi Yohi yang tinggi. Badannya besar. Nggak mungkin, Rabu lalu saya ada di polsek. Nggak pernah dengar ada kasus pembunuhan? Nggak pernah dengar? Pak polisi itu besar. Ah. Lawang, hei, kamu datang lagi ngapain? Hei, ini kuncinya. Nanti aku antar ke tempatmu. Istrinya meninggal. Selalu bilang mau kirim, selalu gini. Janji, nanti pasti kirim. Kamu ulang aja. Ulang nomor. Aku hampir sampai. 10 nomor lagi. Iya. Wah, cepat juga. Cepat. Pulang dan langsung masuk rumah. Oke. Bukannya ini yang terjadi? Lawang itu otaknya agak kurang. Ekspresi apa itu tadi? Detektif Mi, kamu kecewa ya? Bukan kecewa. Apa sih? Hei, ke polsek sini emang nggak ada orang waras ya? Jaga omonganmu. Apa maksudmu polsek kami? Ini polsek kami. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Pas lagi butuh malah gak bisa dihubungi. Oh, gadis. Kamu kenapa, nak? Ah, iya. Masalah lama. Kayaknya sih hipoglikemia. Hipoglikemia? Mau ku panggilin ambulans? Ah, nggak usah. Aku cuma perlu makan coklat sebentar lagi. Coklat? Ah. Neng, santai aja. Aku naik ke atas dulu beliin kamu coklat. Bisa kan? Ah ya, makasih. Tungguin aku ya. Coba lihat deh. Ini duit bukan sih? Harus dicek nih. Masih ada orang di parkiran ini. Emangnya polisi suka patroli rutin di sini? Isi tasnya aja gak nyampe 1 juta perak. Kartu-kartu rombeng ini buat apa coba? Kukira cewek ini tajir, ternyata bokek. Dasar kura-kura. Lihat nih barang. Tonton. Ini Patek Philippe. Kayaknya edisi baru. Cewek. Kamu gak apa-apa? Kamu pegang HP? Di sana ada 2 maling. Kata polisi, HP-ku mati. Aku harus ulur waktu mereka. Aku pinjam ini. Halo. Siap. Kapolsek, ada situasi. Ada apa? Ada laporan masuk. Ada maling di lantai atas. Harap gerakan penegakan hukum yang beradab. Siap. Mingyang dan Juli yang ikut saya. Siap.
Aduh, Sialan, ini salah siapa? aku kasih tahu ya. Aku luka nih. Kamu gak boleh pergi. Kamu harus antar aku ke rumah sakit. Kamu ngapain sih? Lu pura-pura ditabrak ya? Ya aku kasih tahu. Kaki gue pasti patah. Lu gak boleh kabur. Lu mau pergi. Lu kabur, itu ada namanya. Lagi ngapain sih? Wei Jing. Lagi ngapain sih lu? Chris nyariin lu kemana-mana. Malah santai ngobrol di basement. Pantesan HP gak bisa dihubungi. Oke, aku balik sekarang. Lo, kok keringetan? Bukannya cuma disuruh translate data doang? Bilang aja, aku bisa bantu. Oke, pergi. Cepetan SIK. Gue masih ngomong nih, jangan pergi dulu. Kamu tanggung jawab gak sih? Dengerin gue baik-baik ya. Anjing baik gak akan nyari masalah. Kamu ngapain? Gue udah telepon polisi. Gue kasih tahu ya. Gue udah lapor polisi. Minggir lo. Apa-apaan ini? Apa situasinya? Pak polisi, dia pura-pura ditabrak. Mereka maling. Jangan ngawur. Barang curiannya ada di mobil mereka. Mobilnya pakai mesinnya dulu, dan kunci. Ada, berhenti bicara. Semuanya ikut ke polsek buat bantu penyelidikan. Ayo, Ayo jalan. gak apa-apa kan, Mbak? Kamu ngapain di sini? Iya, kenapa aku ada di sini? Balik rumah dulu, deh. Ah. Ayo kita pergi. Anda nggak apa-apa? Nah, itu dia. Menurut lo, kita harus gimana? Ahaha. Wah, bapak-bapak lagi ngobrol seru banget, ya? Kalian lagi ngomongin apa sih? Pak Bos. Hari ini gue nggak bisa hidup lagi. Deh, lo, Bu, ada apa, Bu? Jangan panik, Bu. Pelan-pelan ngomongnya. Si kumbang kesayangan ibu, itu loh. Dia kena PHK semua. Kalau gitu, kita mau makan angin aja, dong? Ibu ngomongin siapa? Siapa yang kena PHK? Suaminya ibu, apa? Iya, saya. Hei, lo belum tahu, ya? Halo, Wei. Hei, kok bisa balik cepet banget? Kasih tahu aku dong. Apalagi yang belum kamu ceritain ke aku. Aku nggak sembunyiin apa-apa kok. Apa namamu ada di daftar reorganisasi pabrik? Hai. Ini soal. Katanya sih udah keluar daftar panjangnya sekarang. Nama aku ada di situ. Kalau bener kayak yang diomongin, bahwa semua yang umur 50-an langsung kena semua. Kalau itu aku kena dong. Umurku udah di atas 50. Tapi kan belum ada keputusan final. Jangan. Aku udah suruh nasi itu pergi. Hei, buat apa sih tanya-tanya dia? Kali ini kamu harus nurut sama aku. Aku bakal beliin sesuatu buat dikirim nanti. Kamu harus amanin kerjaanmu. Aku pergi beli sesuatu dulu ya. Aku pergi ya. Aku nggak bakal pergi. Aku udah ngerti garis besarnya. Kamu ini pacarnya, ya? Iya, bukan. Bukan. Oh, Jadi itu si Lawang. pantas aja tadi pelukan terus. Terus kenapa kamu selalu menghindar pas patroli? Patroli. Paroi. Kamu latihan lagi ya? Aku gak salah lagi kan kali ini? Rahasia perusahaan, rahasia perusahaan, rahasia perusahaan. Ini bukan latihan ya? Loh, kok aku gak tahu? Semua udah kayaknya. Ayo naik. Pak, saya duluan ya. Sering-sering aja main ke sini. Lagian enak, atas bawah deketan. Anggap aja rumah sendiri. Wah, atas bawah ya. Atas bawah gitu. Dia sekarang dipindahin ke kantor kita. Bukannya kamu ini detektif ya? Aku ini detektif. Tapi sekarang cuma polisi biasa. Lo polisi biasa. Kamu yang ngomong. Itu dia masalah. Makanya dia tulis sini. Jadi ngomong lagi, oke. Kamu kenapa sih? Keluar, omong di luar. Emangnya kenapa kok kamu dipindahin ke sini? Masalah kerjaan. Memangnya ada apa sih? Kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan. Gak bisa gitu. Masa kamu harus tetap kasih tahu aku? Bilang aja, mana ada kesempatan? Kita tinggal berseberangan pintu. Orang bersin aja kedengeran. Kesempatan apaan lagi yang dicari?
Aku ya malu, tahu. Ya udah, cepat-cepat berangkat kerja, ya? Jangan sampai Feng Shui jelek nular ke kamu. Tapi yang ini harus kamu pikirin baik-baik. Feng Shui itu bisa berputar. Lihat aja, dulu aku pengangguran. Sekarang aku udah jadi pekerja kantoran, kan? Udah, berisik. Gak, sebenarnya aku pikir ini bukan apa-apa. Cuma beda-beda di penempatan kerja aja. Kayak biksutan saja. Aku kan lagi menghibur kamu. Nggak gimana sih? Kamu malah ngeroasting aku? Ah, Enggak. Maksud lo apa sih? Dengarnya, soal Sang Wong, dia kelihan. Lo juga bisa ketemu biksu tang di bawah gunung Wuzi. gue udah ketemu biksutan sekarang, udah deh jangan dibahas. Lo, dengar gue jelaskan. Lo, ini ulah lo sendiri. Cepetan pergi. Ini gak pantas. Gak ada yang aneh kok. Shu Fen, ini gak pantas loh. Tinggal di seberang pintu, sekantor lagi. Dulu, gue sama Laumi itu teman sekelas dan teman dekat lagi. Sekarang bawa barang buat minta bantuan dia. Bukannya itu bikin tekanan? Aduh lo tuh ya. Tekanan apanya? Begini aja deh. Lo 10 menit. Tahan aja 10 menit. Asal dia terima barangnya. Kita makan bakpao isi ini, ya? Aduh 10 menit, 10 menit, 10 menit. Ambil. Kita menang dalam 10 menit. Tungguin gue. Siapa? Ah, ini dia datang. Ah, gue, kita. Minum teh, aduh. Makasih. Aduh, makasih Fenglan. Makasih. Sama-sama. Gue gak tahu lo suka apa, jadi gue cuma beli krim mata paling bagus di mall. Fenglan, ini buat lo? Aduh, gak usah. Ya, gak usah ke sana. Terus anggur ini. Ngirim anggur beras. Ahahaha. Ya. Terus ini. Masih ada pas diminum. Renyahnya enak. Gue yang punya produk perawatan kulit ini. Bawa balik aja. Enggak. Aku sendiri nggak butuh. Aku jualan daging tiap hari di konter. Mau ku buat apaan ini? Simpen. Kalau kamu nggak suka. Kalau ada apa-apa, bilang aja. Nggak usah begitu. Hahaha, aduh Pak Sing. Iya, kami ada yang mau minta tolong. Bukannya pabrik Pak Mi diakuisisi? Lau Wei pergi. Enggak, kamu kan kenal dia. Kamu tahu sendiri dia itu. Orangnya jujur seumur hidup. Nah, coba kalau kamu bisa. Carikan jalan buat bantu kami. Oh, oke. Nah, kalau yang ini gimana? Begini, ini situasi dia. Pak Mi cerita ke aku. Sekarang setelah perusahaan direstrukturisasi, katanya sih perusahaan patungan. Orang asing ini memang tanpa perasaan. Lau Wei, kamu kenal kan? Enggak, tapi gimana dengan yang ini? Ini bukan soal itu. Aduh, Mi. Kamu kan tahu, kamu kenal Lau Wei kita. Maksudku, yaitu, sepanjang hidupnya sudah begitu berdedikasi. Pokoknya lakukan saja. Tiap tahun malah makin baik. Enggak, pokoknya kamu harus bantu kami pikirkan. Kenapa dia nggak direstrukturisasi? Tolong bantu kami pikirkan satu solusi. Tenang saja, Pak. Aku nggak bisa jamin hasilnya. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Aduh, makasih banyak. Oh, biar aku cerita ya. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri-sendiri. Kamu lihat saja, kamu sudah pusing begini. Aku dan Pak Mi. Itu pusing mikirin pernikahan anaknya, Miang. Entah seberapa peduli sebenarnya. Pokoknya, perhitunganku sudah hancur. Aduh, hancur apanya? Anak-anak itu sudah punya jalannya sendiri. Kamu udah lupa? Itu si Lau Wei, kan? Nah, itu dia. Jingjing kita dan Fei Ming. Aku lagi deket banget sekarang. Soal anak itu. Aku jauh lebih cemas dari kamu, hahaha. Beneran? Iya, kan? Aduh, itu baru kabar gembira. Kapan aku bisa minum anggur nikahanmu? Aduh, makasih banget. Dengar ya, Lau Mi. Lau Wei udah minta tolong banget sama kamu. Lakuin aja sebaik mungkin. Biar cuma ada 1% kemungkinan. Harus tetap dikerjain 100%, kan? Santai aja. Lau Mi. Ini hal yang lagi ganggu kamu, kan? Gimana menurutmu? Tapi ya jangan malu-maluin sih. Itu aku. Bukan, aku gak ngomong apa-apa. Aku gak bilang apa-apa. Makasih, bukan gitu. Lu minum air dulu. Minum air dulu, deh. Bukan, elu. Maaf soal itu, ya. Ini. Apaan sih? Ya udah, Pak Li, bawa aja. Jangan. Simpen ya. Makasih, ya. Makasih banget ya. Makasih. Oh, gak usah. Oh, ya ampun.
Keluarga Feng Lan, si Lau Wei lagi ngomongin kerjaan. Ngapain sih malah bawa-bawa anak segala? Kamu gak ngerti. Ah, Mereka berdua pada ngerti. Kok? Lauhu, aku keluar sebentar ya lihat-lihat. ya sana. Oke. Chris itu bos besarnya BEM kita. Kamu yang bikin dia tersinggung. Bikin kami semua kena getahnya. Kamu bilang kalau kamu gak sanggup. Apa kamu tanya ke teman-temanmu? Apa kamu minta tolong sama teman-temanmu? Kamu juga bisa bilang ke aku. Aku juga bisa bantu. Hari ini kamu benar-benar nggak bisa bantu aku. Jadi masalahnya apa? Aku gak bisa bantu. Apa kamu bisa bantu aku tangkap malingnya? Aduh. Jangan pikir aku gak tahu. Aku lihat kamu di basement. Ngobrol sama orang di sana. Oh, ya, nanti aku cek kamu. Kamu teriak-teriak sama aku? Kamu capek ya? Kamu tadi main Empresses in the Palace setengah jam. Bikin otakku sakit. Kamu bisa balik lagi nggak? Ganti ke konteks yang lebih realistis dulu. Baru kita ngobrol lagi. Kamu yang salah. Belum tentu. Halo, Nona ini. Halo. Halo, rekan polisi. Tadi waktu di bawah bikin laporan. HP kau ketinggalan sana. Aku akan naik buat kamu. Oh ya ampun. Mau ambil apa kirim ke atas? Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aduh, masih ada 2 HP lagi loh. Ada satu yang itu nomor keluargaku. Kamu tadi kerjanya bagus banget. Oke. Ini pimpinanmu ya? Bukan, saya. Halo, Halo. Nama saya Ami. halo. Betul, Kapolsek tahu saya mau ke atas. Dan saya mau sampaikan pesan. Wah, anak ini benar-benar baik. Ini setara dengan menegakkan keadilan dan keberanian. Kamu bilang 2 pelaku yang diduga kriminal. Ditangkap satu demi satu. Jangan sekali ada yang seberani ini menegakkan keadilan. Pimpinan kita juga terpelajar orangnya. Iya. Memangnya harusnya begitu kan? Pak Polisi, terima kasih atas kerja kerasnya. Ayo duduk kita ngobrol. Pak Beijing, tolong ambilkan kopi. Nggak. Nggak repot. Duduk. Kamu bilang cewek ini baik banget, kan? Kamu kan gak tahu preman itu bawa senjata apa enggak? Nah, ya, kamu nggak tahu kalau anak-anak zaman sekarang susah dididik. Kita sebagai pimpinan juga nggak gampang. Kami harus kasih sesi pembinaan mental tiap minggu buat mereka. Siapa namamu? Nama marga saya Mi. Kamu baru di sini ya? Baru beberapa hari di sini. Sudah saya duga. Soalnya saya kenal semua polisi di wilayah ini. Itu benar-benar dari yang tua sampai yang muda. Kamu sudah nikah? Hahaha. Belum. Saya belum nikah. Hahaha, akhirnya ada yang beneran datang. Oh, nama saya Ani. Jadi masih lajang. Oh haha itu. Kalau nama Chinese kamu siapa? Nama marga saya Zhang. Mamaku panggilnya Ashi. Kak Guizi, kopinya. Oh, itu punya Pak Polisi. Ini, kopinya diminum. Sangashi? Hah? Zhang Guizi. Aduh, sederhana amat ya. Wei Jing. Tolong ambilkan kopi satu lagi ya. Oke, Kak Guizi. Haha. Jam berapa kamu selesai kerja? Aduh, kan kerjaan kita nggak sebagus itu. Nggak tahu nih. Nggak apa-apa, deh. Aku tahu ada bioskop di bawah mal kita. Yang nayangin film semalaman. Judul filmnya tuh. Cuma kita berdua yang tahu tempat itu. Hahaha. Hei, Kak Brady, ini kopi pesananmu. Shinyang, hei. Ingat sekarang sudah waktunya pulang kerja, nggak? Hei, Itu bukan. Direktur kami yang nyuruh aku naik untuk nyampein pesan ke kamu. kamu ngomong apa sih? HM, ayo beraniin diri. Puji. Kalian saling kenal? Tentu saja, iya. Dia pacarnya Wei Jing. Udah, stop dulu dramanya ini. Ini memalukan banget, sih. Ya, aku ada janji makan malam nanti malam. Ya udah, kita pulang kerja sekarang ya. Pak Polisi Lin, kamu berhenti ngomong dulu deh. Mau apaan sih kamu? Apa iya ada tempat yang cuma kalian berdua yang tahu? Kau juga memakainya biar gampang ngomong ya? Memangnya aku apa? Akulah pencuri sebenarnya, oke? Kalau gitu, aku juga jujur. Harusnya kamu kasih aku bunga kecil sebagai hadiah. Atau kasih gagal penghargaan itu. Oke. Nanti aku kirimkan kamu. Ikut aku ke suatu tempat. Kita mau kemana? Ada tempat yang cuma aku yang tahu. Ah,
Aduh, astaga. Kamu ngapain sih? Bunganya. Bisa mati lo kamu tinggi gitu. Kalau bunganya nggak mati, aku yang malah mati kehabisan napas. Aduh, kamu ngapain sih? Kamu nahan apa? 10 menit aja kita menang. Kita bisa jadi. Kamu ini terlalu polos. Siapa? Siapa yang polos? Justru aku yang paling rumit. Biar aku beritahu ya. Itu mereka. Sebenarnya aku bisa lihat semuanya. Aku cuma pura-pura bego. Aduh, Lawang. Kita berhasil. Aduh, bro, kita berhasil. 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 Kita sukses. Aku harus bikin mereka bayar. Enggak, aku nggak mau. Bayar harga apa? Wow. Wow, ini indah banget. Wah, wah, wah. Kamu lagi latihan jurus kodok? Kok kamu gak kaget? Aku lihat topimu. Wah, ini beneran indah. Cantik, kan? Dasar gak pernah lihat dunia. Biasa aja. Gak nyangka, di balik tampang satpam komplekmu itu, tersembunyi jiwa romantis yang membawaku ke atap gedung. Bener juga. Aku ini punya jiwa Ken Takakura. Tahu? Siapa sih? Sehat? Ken Takakura. Kenapa Takakura sehat? Ken Takakura itu nama orang. Beneran. Udah, stop nonton sinetron bodoh itu. Benerin seleramu sendiri. Aku sama kamu. Itu udah mewakili selera tertinggiku. Hahaha. Ini tempat yang bagus. Iya, lumayan. Hei, aku tanya sesuatu, ya? Gimana ceritanya kamu bisa jadi satpam di komplek ini? Aku ini polisi. Iya. Gimana ceritanya kamu jadi polisi? Mungkin dulu kamu terlalu mulus. Iya, hidupmu pasti ada aja hambatannya. Enggak kok, aku cuma godain kamu. Aku sengaja bawa. Yang ini dekat dari lantai atas sama lantai 1. Hahaha. Dulu aku pikir kamu itu matahari. Aku yang mengelilingimu. Nggak nyangka, kamulah satelit yang menjagaku. Gak peduli berapa tahun cahaya jaraknya. Kita ditakdirkan untuk bertemu. Belahan bumi utara yang sepi. Diam-diam menanti kedatanganmu. Pemandangannya indah. Sini, cium dulu. Nggak ada orang, kok. Jadi, kamu nggak marah sama aku? Apa sih? Gak ada apa-apa. Mulai sekarang, kamu harus cerita apapun padaku. Nggak boleh ada rahasia-rahasiaan lagi. Hubungan ini tadinya dijalani sendiri. Sekarang bebannya harus ditanggung berdua. Gini ya. Aku traktir kamu makan enak, yuk. Ah, makan malam. Ban Michelin 3 bintang. Apa-apaan sih? Michelin? Ternyata warungnya si Laumi. Seriusan? Nih. Koki tadi masaknya agak terlalu kering. Kalau yang rating 4? Yang rating 4 gak dateng. Bukannya mau ngajak aku makan malam? Hei, iya, bisa nggak sih lebih romantis dikit? Kalau menurut perkembangan drama Korea, harusnya saat ini pemeran utama cowok dan cewek lagi. Makan di menara. Menara apa? Apaan? Menara Seoul? Tokyo Tower. Gimana ini? Ini bukan makan enak, ya? Bisa lebih rakyat nggak sih? Coba deh ini. Kacang edamame gede, kacang tanah gede, lobster gede. Aolong sama Emma Xiao itu bukannya sama aja? Bukan sama lobster, ya? Capitnya sama-sama merah. Sama banyak, banyak, kan? Hidupku ini pahit, kayak pare. Udah deh, udah, lupain. Kita ngomongin yang lain aja. Aku dengar. Masakan Emma Xiao di tempat ini enak banget. Aku coba, ya. Resep rahasia. Gimana? Kita bikin warung tenda aja. Yuk. Warung tenda apaan? Nah. Kamu sini deh, lihat. Itu Wenjing sama Miang, ya? Keterlaluan banget, deh. MH. Udah ya? Jangan panggil aku ibu. Kamu mau jadi selingkuhan. Dasar tukang selingkuh. Aku bakal suruh bibimu jadi mak comblangmu. Suruh anaknya godain pacarmu. Aku udah gak tahan denger ini semua. Aku harus bilang. Aduh, iya, ibu, aduh. Mereka itu sepasang kekasih. Maaf? Mereka udah main serong. Aku takut bibiku gak bakal mau. Bawa-bawa aku jadi tameng. Itu gak mungkin. Kita cuma teman biasa. Itu semua cuma angan-anganmu aja. Lagian, lihat aja mukanya yang selebar layar 16:9 itu. Muka gede banget. Aku gak suka yang begini. Aku sukanya yang mungil kayak burung kecil gitu. Mukanya kecil. Kalau emang suka, ya jangan nyari alasan sama ibumu. Cari aja sendiri. Cari aja. Jalan kaki pulang.
Udah, gak usah makan udang karang. Hei, Daven? Ah? Ah? Hei, aku bukan Daven. Kamu? Aku bukan Daven, dengerin aku dulu. Enggak, beneran bukan. Kita bukan selingkuh, beneran. Kita bakal injak perahumu. Percaya deh sama aku. Daven, dengerin. Hei, Daven? Daven? Kau ini. Aku sudah pulang. Dia sudah pulang. Ah, itu? Ah, sini, duduk sini. Ada apa ini? Lembur ya? Ah, Pasti capek banget. hei, perusahaan asing. Lembur itu hal biasa, kan? Nanti kamu juga harus terbiasa. Kamu, anak sialan. Kamu bohong. Kamu bohong padaku. Kapan kamu tiba? Aduh. Ah. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Nggak, anak ini harus masuk rumah. Ih, apa sih? Ada yang ngomongin dulu. Dengerin aku dulu. Duduk. Kalian dengerin aku. Mi Daven baru saja meneleponku. Katanya, dia lihat Miang dan aku lari ke tempat sate. Mereka berdua mesra banget. Si Mi Daven dan Fei Ming melihat itu. Katanya, kita main dua hati. Hah? Lihatlah anak gadismu itu. Kenapa nggak punya harga diri sih? Kenapa nggak tahu malu? Kenapa kamu harus berurusan lagi sama dia? Kamu buru-buru kenapa? Memangnya kenapa dia dekat dengan Miang? Salah apa coba? Kamu sudah dipecat dari pekerjaanmu. Bagaimana caranya hilang begitu saja? Kamu kesana hari ini. Bagaimana hasilnya dari tetangga depan itu? Jangan kasih tahu anak ini soal itu. Hei, jangan. Tunggu sebentar, Ibu. Ibu barusan ngomongin soal pekerjaan ayah. Jelaskan yang jelas padaku. Ayah, jangan bicara dulu. Tunggu ibu selesai bicara. Jadi, ada apa sebenarnya? Ibu kasih tahu ya. Nah, ya, aku harus memberitahu putriku. Bilang saja. Hari ini aku dan ayahmu, kami berdua. Tanpa malu-maluin, kami datangi rumahnya buat minta tolong. Bawa barang dan minta tolong langsung di depan pintunya. Bilang sama ayahmu untuk tetap di sini. Jangan biarkan ayahmu kena PHK. Si bayi putih itu. Orangnya cuma punya satu permintaan. Cuma satu, kamu sama si Miang ini gak boleh barengan. Kamu harus putus dari Miang. Kalau enggak, kerjaan ayahmu bakal hilang. Kena PHK? Langsung angkat kaki. Omong kosong. Kenapa aku ngomong kosong? Si bayi putih itu emang bilang begitu. Bukannya dia bilang begitu ya? Dia nggak bilang gitu. Kenapa kamu nggak bilang gitu? Nggak bilang gitu. Terus tadi kenapa kamu berdiri dan pergi? Aku lagi males dengerin dia. Terus waktu pulang kenapa marah-marah? Kamu megangin botol besar, perutmu sakit kan? Kenapa perutmu bisa sakit? Tapi dia nggak bilang persis begitu sih, cuma. Maksudnya dia emang begitu, kan? Udah aku bilangin ke kamu, kan? Orang kayak kamu tuh, kamu nggak pergi. Duduk kayak pantat beku ngapain? Maksudnya dia emang gitu. Jing, dengerin Om ya. Kalau kamu sama Mei yang emang serius. Om setuju aja. Om restui kamu berdua. Tapi ingat pesan Om. Perjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Aku juga mau bilang sama kamu, Shufen. Itu maksud omongan suamimu barusan. Oke, terserah omonganku aja. Masa aku harus korbankan anakku sendiri? Kebahagiaan dan cintanya demi kerjaanku? Pak Mi bantuin aku pertahanin kerjaanku. Tapi kerjaan kayak gitu, aku juga gak mau. Terus kamu maunya kami ngapain? Menurutmu kami harus ngapain? Jalan kaki aja pulang. Mingyang, ke balkon sekarang. Ada yang mau kutanya. Ih. Kamu sih, ternyata selama ini. Ada apa sih? Kenapa? MA, itu udah kelewatan banget. Lo, Mama kenapa? Dia gak suka sama keluargaku. Dia susahin aku doang.
Ngapain dia susahin nyokap bokapku? Ya, dulu. Emangnya mama ngapain? Nyokap kamu bilang ke bokap nyokapku, kalau kita pacaran, bokapku bisa kena PHK. Kamu harus pergi. Itukah yang ibuku bilang? Enggak, kata ibuku nggak masuk hitungan. Kamu jangan panik dulu. Jangan nangis, jangan nangis. Emangnya ayahmu dengerin kata ibumu? Berarti ayahku dan ayahmu masih tetap sobat? Mana mungkin dia di PHK? Ayahku sampai sakit perut saking marahnya soal ini. Om serius sakit? Ayahku lagi susah banget sekarang. Aduh, ibuku yang kamu bilang itu. Ngapain sih ibumu itu? Kok bisa-bisanya dia minta yang kayak gitu? Hatinya kok jahat banget, ya? Enggak. Ini cuma salah paham, kan? Udah diselidikin sampai jelas belum? Lihat nih ayahku sekarang. Kamu lihat kan gimana tersiksanya ayahku? Terus, soal ini harus ditanya yang jelas, dong. Kenapa jadi bikin hatiku gelap gara-gara kamu? Oke. Aku cuma nggak bisa bilang iya. Maksudku, kamu itu kesel banget. Lalu, memangnya ayahku bukan ayah kandungku? Udahlah, mending kita putusin aja. Wenjiang. Wenjiang. Aduh. Tiap hari anak ini nangis mulu. Penyewa lain pada ngeluh semua. Kamu pindah dari sini aja. Atau buruan anterin anaknya ke kampung halaman. Kalau masih begini lagi, aku gak bakal nyewain kosan ini ke kamu. Hua aa. Maafin aku. Mama kangen banget sama kamu. Aduh, ya ampun. Yo, haha, selamat pagi. Cepetan berangkat kerja. Oke, Meyang, kamu kenapa sih panik gitu? Buru-buru pergi padahal belum selesai makan. HP kamu ketinggalan di meja tuh. Ngapain sih lelet banget? kayak orang hilang akal aja kerjaan kamu seharian ini. Seriusan? Iya nih. Wah, wah. Cucunya Pak Harold. Ini apa sih? Kenapa sih deg-degan banget? Kamu kenapa sih? Badan kuat di masa tua. Sana pergi. Bayi siapa ini? Bayi perempuan yang dibuang. Tepat di depan mobil polisi kita. Gimana soal rekaman CCTV-nya? Aku lihat ada seorang wanita. Tertutup rapat. Gak kelihatan apa-apa. Dia masuk lewat jalur khusus staf. Keluar juga lewat jalur khusus staf. Gak ada yang lain. Cuma perlengkapan bayi ini doang. Hei jangan. Jangan kasih ke aku. Gak ada yang istimewa sih. Kayaknya pelaku lumayan hafal sama jalur khusus staff. Jangan-jangan ibu dari anak ini karyawan mal, kan? Bisa jadi sih. Tapi karyawan di mal ini bisa ribuan loh.
Iya, aku ada janji siang ini buat ambilin kopi buat semuanya. Pesanan kayak biasa ya. Siap. Hang. 2 americano. 1 latte. Susu skim, gula setengah. Sama-sama. Hei. Kamu cewek yang hipoglikemia waktu itu, kan? Oh, jadi kamu kerja di sini? Oke, kebetulan banget. Namaku Wei Jing. Aku kerja di Departemen Marketing BM, di lantai atas. Namaku Hining. Aku kerja di kafe ini. Wah, betul sekali. Kita ketemu di sini hari ini. Padahal aku kemana-mana nyariin kamu. Untungnya kamu waktu itu cepat telepon polisi. Kamu berani banget, ya? Berani banget ngadepin orang-orang jahat itu? Berani sih berani, tapi apa gunanya? Aku malah jadi dimusuhin. Ah? Nggak apa-apa. Iya, polisi nyariin kamu, loh.